Kepala pencuri tersangkut di pagar rumah calon korban. Ternyata benar, niat buruk akan berakhir buruk juga ya. Sama seperti kejadian yang menimpa maling di Filipina ini. Peristiwa ini diketahui dari akun Facebook bernama Dennis Enriquez Jr. Dilansir dari Tribun News, seorang pencuri di Filipina akan melakukan aksinya di sebuah kawasan perkampungan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus lalu. Tampaknya pencuri ini kesulitan untuk masuk ke dalam rumah yang akan menjadi sasarannya. Dengan modal nekat, akhirnya pencuri itu mencoba menyelipkan tubuhnya di antara pagar rumah korbannya. Namun sialnya kepala pencuri ini malah tersangkut di antara pagar. Pemilik rumah dan beberapa tetangga menyadari kehadiran si pencuri. Pencuri malang itu pun akhirnya malah jadi bahan tontonan. Karena takut pencuri itu kabur, mereka pun mengikat tangan dan juga kaki si pencuri. Padahal jika dilihat dari posisinya, bergerak saja sulit ya. Mungkin juga karena ingin memberikan pelajaran kepadanya. Mereka pun melepas celana si pencuri. Si pencuri ini pun tersangkut di pagar rumah sampai polisi datang ke lokasi kejadian. Hingga saat ini, postingan tersebut telah dibagikan lebih dari 55.000 kali dan dibanjiri komentar netizen yang kebanyakan geli dengan kejadian ini. Wah, pencuri kena batunya ya. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Maling sapi di Jawa tewas kena ledakan senjatanya sendiri. Seorang maling ditemukan tewas terkena ledakan bondet atau bom ikan miliknya sendiri di area hutan Jatirebalas, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 31 Juli 2017 setelah ketahuan mencuri seekor sapi milik warga. Maling ini diketahui bernama Dikin, pria 30 tahun, warga desa Watulumbung. Ia beraksi saat dini hari. Ketika hendak membawa kabur sapi curiannya, Dikin kepergok tetangga pemilik sapi. Orang yang melihatnya sontak meneriakinya maling, dan Dikin pun kabur. Karena panik, ia lari dan membawa sapi curiannya masuk ke dalam hutan. Dikin terdesak karena warga sudah mengepungnya. Ia lalu mengeluarkan senjatanya yakni bondet. Dikin melemparkan bondet ke arah warga, tapi warga berhasil menghindar. Tapi sial nasib Dikin, ketika ia akan melemparkan bondet keempatnya, senjata tersebut meledak. Dikin pun terpental dan ia tewas mengenaskan. Kepolisian Pasuruan mengamankan beberapa bukti berupa 2 buah bondet utuh, 1 buah ketapel, dan 1 jimat berupa ikat pinggang kain milik pelaku. Kasus maling sapi ini sangat cocok dengan pepatah senjata makan tuan, karena maling itu tewas terkena senjatanya sendiri. Seorang perampok ketakutan setengah mati setelah pramuniaga veteran Irak menodongkan senjata kepadanya. Pria tidak teridentifikasi ini masuk ke bir 30 sambil merokok. Sang pelaku kemudian menodongkan senjata kepada Alexander dan meminta semua uang di mesin kasir. Apa yang tidak disadari pemuda itu adalah pramuniaga beruban itu 4 kali ditugaskan di Irak, serta bertugas sebagai penjaga penjara dan pemburu bayaran. Benar, pemburu bayaran. Dia menyerang lengan kiri pemuda yang memegang pistol dalam satu gerakan cepat. Kemudian semulus mentega, dia mengambil pistolnya dengan tangan lain dan menghajarnya ke muka sang pelaku. Sang pemuda pun tahu dia di luar kemampuannya dan segera kabur membawa egonya yang terluka. Polisi mencari tersangka dan pemilik toko ini pasti senang sudah memperkerjakan jagoan ini. Pencuri mengambil perhiasan senilai $250.000 meninggalkan DNA dan tertangkap. Ketika membicarakan pencuri bodoh, orang ini Ramon Herrera Albuquerque adalah juaranya. Herrera masuk ke sebuah rumah di Toanan, Albuquerque akhir bulan ketika pemiliknya sedang berlibur. Hore untuk Herrera. Ia berhasil menemukan di mana pemilik rumah menyimpan perhiasan mereka dan mengambil perhiasan senilai sekitar $250.000. Tapi hanya sampai di situ keberuntungan Ramon ketika ia memutuskan untuk buang air di toilet lalu lupa untuk menyiramnya. Dan seperti kita semua tahu, perampokan adalah pekerjaan melelahkan. Jadi dia menyambar soda dari kulkas dan meminumnya, tapi setidaknya dia meninggalkan catatan permintaan maaf. Dan seolah-olah meninggalkan beberapa sampel DNA-nya di belakang tidak cukup buruk. Herrera juga meninggalkan senter dengan sidik jarinya, beberapa jejak kaki dan sweater. Mengejutkan, polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan cukup bukti untuk menangkap Herrera, dan untungnya mereka tidak perlu mengunjungi kamar mandi. DNA dikumpulkan dari botol soda dapat mengerahkan polisi ada tersangka berusia 33 tahun yang mereka temukan telah menjual perhiasan di pegadaian lokal. Herrera didakwa dengan pencurian dan pencurian berat dan saat ini sedang buang air di penjara county.